Baiklah, saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada klien dengan rematik arteritis. Definisi rematik arteritis. Rematik arteritis atau RA merupakan penyakit autoimun yang ditandai oleh inflamasi sistematik, kronik, dan progresif dengan target utama adalah sendi. Sendi yang dikenai terutama sendi kecil dan menengah secara simetris. Rematik arteritis tidak hanya mengenai lapisan sinovial sendi, tetapi juga dapat mengenai organ-organ di luar persendian seperti kulit, jantung, paru-paru, dan mata. Etiologi rematik arteristik. 1. Terjadi respon autoimun yang memengaruhi membran sinovial sendi. 2. Tidak diketahui apa yang memicu respon awal. 3. Adanya peradangan lokal dan sistemik. 4. Adanya perubahan destruktif RA dalam jaringan tubuh. Rematik arteristik mempengaruhi orang-orang dengan riwayat keluarga penyakit. Ini 2-3 kali lebih sering daripada populasi. Patofisiologi. Inflamasi dan bahan kimia menyebabkan sinovitis, peradangan sinovium atau lapisan kapsul sendi. Ketika peradangan berlangsung, sinovium menjadi kental dan akumulasi cairan menyebabkan pembekakan dan nyeri sendi. Panus destruktif atau pertumbuhan jaringan sinovial baru yang disaring dengan sel-sel peradangan, mengikis tulang rawan sendi dan akhirnya menghancurkan tulang di dalam sendi. Pada akhirnya, panus dikonversi menjadi jaringan bertulang yang mengakibatkan hilangnya mobilitas. Deformitas sendi dan keropos tulang sering terjadi pada RA akhir. Sendi sinovial bukan satu-satunya jaringan ikat yang terlibat dalam RA. Setiap jaringan ikat mungkin terpengaruh, termasuk pembuluh darah, saraf, ginjal, perikardium, paru-paru, dan jaringan subkutan. Hasil dari keterlibatan sistem tubuh adalah kerusakan atau kegagalan organ atau sistem. Kematian dapat terjadi jika penyakit tidak menanggapi pengobatan. Banyak pasien mengalami remisi spontan dan eksaserbasi atau peningkatan RA. Adapun gejala penyakit dapat hilang tanpa pengobatan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Maka penyakit ini dapat memperburuk sama tak terduga. Eksaserbasi biasanya terjadi ketika pasien mengalami stres fisik atau emosional, seperti operasi atau infeksi. Adapun tanda dan gejala. Pada setiap orang, gejala rematik yang dirasakan berbeda-beda. Berikut adalah beberapa tanda dan gejala umum yang dirasakan dari penyakit rematik. A. Kekakuan pada seputar sendi yang berlangsung sekitar 30-60 menit di pagi hari. B. Bengkak pada beberapa sendi pada saat yang bersamaan. C. Bengkak dari nyeri pada umumnya terjadi pada sendi-sendi tangan. D. Bengkak dan nyeri umumnya terjadi dengan pola yang simetris atau nyeri pada sendi yang sama di kedua sisi tubuh dan umumnya menyerang sendi pergelangan tangan. E. Sakit atau radang dan terkadang bengkak di bagian persendian, pergelangan jari, tangan, kaki, bahu, lutut, pinggang, punggung, dan sekitar leher. F. Sakit rematik dapat berpindah-pindah tempat dan bergantian bahkan sekaligus di berbagai persendian. Adapun pemeriksaan diagnostik.
Tidak ada tes diagnostik spesifik yang mengkonfirmasi RA, tetapi beberapa tes laboratorium membantu mendukung diagnosis. Peningkatan sel darah putih dan trombosit adalah tipikal, kecuali pasien memiliki sindrom fatigue. Sekelompok tes imunologis biasanya dilakukan dan temuan khas untuk pasien dengan RA meliputi yang berikut. 1. Adanya faktor reumatik atau RV dalam serum. Kedua, penurunan jumlah sel darah merah atau RBC. 3. Penurunan komplement atau C4. Kelima, meningkatnya tingkat sedimentasi eritrosit atau ESR. Kelima yaitu tes antibodi antinuklear positif atau ANA. Keenam, tes protein C reaktif atau CRP positif dapat menunjukkan agresivitas penyakit. Adapun komplikasi, jika rematik arteritis tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan beberapa komplikasi yaitu 1. Cervical myelopathy, 2. Carpal tunnel syndrome, 3. Sindrom Sjogren, 4. Limfoma, 5. Penyakit jantung. Penanganan dan prognosis. A. Penanganan. Seperti pasien dengan osteoartritis, pasien dengan RA mengalami nyeri sendi kronis. Nyeri dapat mengganggu mobilitas atau kemampuan untuk melakukan ADL. Terapi obat sering dibutuhkan untuk meredakan atau mengurangi rasa sakit serta memperlambat perkembangan penyakit. 1. Obat. 2. Terapi komplementer. 3. Aplikasi panas atau mandi air panas membantu mengurangi kekakuan sendi dan membuat olahraga lebih mudah bagi pasien. 4. Operasi. 5. Perawatan kolaboratif. Prognosis. Beberapa kemungkinan prognosis umum untuk pasien rematik arteritis adalah 1. Peradangan persisten. 2. Kerusakan sendi multiple saat peradangan berlanjut. 3. Penurunan mobilitas dan rentang gerak. 4. Nyeri dan kekakuan yang gagal membaik dengan pengobatan. Proses keperawatan. 1. Pengkajian. Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan dalam proses keperawatan. Untuk itu, diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam menangani masalah klien sehingga dapat memberi arah terhadap tindakan keperawatan. A. Anamnesis. Anamnesis dilakukan untuk mengetahui identitas meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat, agama, bahasa yang digunakan, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi, golongan darah, nomor register, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnosis medis. B. Pemeriksaan fisik. Setelah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik sangat berguna untuk mendukung data anamnesis. Pemeriksaan fisik dilakukan per sistem atau B1 per B6 dengan fokus pemeriksaan B6 yang dikaitkan dengan keluhan klien. 2. Diagnosa yang muncul pada rematik arteritis. 1. Nyeri akut atau kronis yang berhubungan dengan agen fisik penumpukan cairan atau proses peradangan kerusakan sendi. 2. Hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan enggan untuk memulai gerakan, gangguan muskuloskeletal, kekakuan sendi, nyeri, dan penurunan ketahanan. 3. Ketidakefektifan performa peran yang berhubungan dengan keletihan, depresi, kurang sumber, tidak mencukupinya sistem dukungan, dan nyeri. 4. Defisit perawatan diri yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, kelemahan, keletihan, nyeri, ketidaknyamanan, dan penghambat lingkungan.
3. Intervensi. 1. Nyeri akut kronis yang berhubungan dengan anestesis, penumpukan cairan, dan proses peradangan kerusakan sendi. Manajemen nyeri independen, yaitu selidiki laporan nyeri dengan mencatat lokasi dan intensitas menggunakan skala 0-10 atau skala isyarat serupa. Catat faktor pemicu dan petunjuk nyeri non-verbal. 2. Anjurkan klien mengambil posisi yang nyaman sementara di tempat tidur atau duduk di kursi. Tingkat tirah baring saat diindikasikan, tetapi kembali bergerak segera mungkin. 3. Tempatkan dan pantau pemakaian bantal. 4. Dorong perubahan posisi sering. 5. Anjurkan bahwa klien mandiri siram atau mandi pancur air hangat pada saat bangun dan atau saat mau tidur. 6. Beri kompres hangat lembab ke sendi yang sakit beberapa kali sehari. Pantau suhu air. 7. Beri pijatan lembut. 8. Beri medikasi sebelum aktivitas rencana dan olahraga sesuai indikasi. 9. Dorong pemakaian teknik manajemen stres, misalnya relaksasi progresif, umpan balik biologis, dan pernapasan terkendali. Beri sentuhan terapi jika memungkinkan. Kolaboratif, yaitu 1. Beri medikasi sesuai indikasi, analgesik, obat-obatan antireumatik yang memodifikasi penyakit, inhibitor faktor nekrosis tumor. 2. Bantu dengan terapi fisik, misalnya sarung tangan, parafin, atau mandi di kolam air. Beri kompres es atau dingin saat diindikasikan. 2. Hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan enggan untuk melalui gerakan, gangguan muskuloskeletal, kekakuan sendi, nyeri, dan penurunan ketahanan. Pemberian posisi independen. 1. Pemberian posisi ulang dengan sering menggunakan personel yang memadai. 2. Menunjukkan dan membantu teknik pemindahan dan pemakaian alat bantu mobilitas, misalnya tongkat. 3. Posisikan dengan bantal. Beri dukungan sendi dengan bidai. 4. Anjurkan menggunakan bantal kecil atau tipis di bawah leher. Kolaboratif. 1. Sediakan kasur busa atau kasur tekanan alternatif. 2. Konsultasi dengan terapi fisik dan okupasi dan spesialis vokasional. 3. Ketidakefektifan performa, peran yang berhubungan dengan keletihan, depresi kurang sumber, tidak mencukupinya sistem dukungan dan nyeri. Pengembangan peran independen. 1. Dorong verbalisasi tentang keperhatian terhadap proses penyakit dan harapan di masa mendatang. 2. Diskusikan persepsi klien terhadap bagaimana orang terdekat mempersepsikan keterbatasan. 3. Catat perilaku menarik diri, pemakaian penyangkalan, atau keprihatinan berlebihan dengan perubahan. 4. Libatkan klien pada perencanaan asuhan dan penjadwalan aktivitas kolaboratif. 1. Kenali sumber komunitas kelompok dukungan lokal dan nasional. Advokat ketundayaan sesuai kebutuhan. 2. Anjurkan konselor vokasional atau pekerjaan sesuai indikasi. 4. Defisit perawatan diri yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, kelemahan, keletihan, nyeri, ketidaknyamanan, dan penghambat lingkungan. Bantuan perawatan diri independen. 1. Tentukan tingkat fungsi, biasanya menggunakan klarifikasi tingkat fungsional 0-4 untuk status karena awitan atau eksarsebasi penyakit dan kemungkinan perubahan yang sangat saat ini diperkirakan. 2. Pertahankan mobilitas, kendali nyeri, dan program olahraga. 3. Beri waktu yang cukup bagi klien
untuk menyelesaikan tugas hingga tingkat kemampuan tertinggi. 4. Kaji hambatan keikutsertaan dalam perawatan diri. Kenali dan rencanakan untuk modifikasi lingkungan. Kenali sumber untuk alat yang dibutuhkan, misalnya pengangkatan dudukan toilet yang ditinggikan atau kursi roda. Kolaboratif. 1. Konsul dengan spesialis rehabilitatif, misalnya terapi okupasi. 2. Atur untuk konsultasi dengan lembaga lain, misalnya layanan perawatan di rumah atau Nutri. 4. Implementasi keperawatan. Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Evaluasi keperawatan. Perawat bertanggung jawab untuk mengevaluasi status dan kemajuan klien terhadap pencapaian hasil dari tujuan keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan evaluasi meliputi mengkaji kemajuan status kesehatan klien, membandingkan respon klien dengan kriteria hasil, dan menyimpulkan hasil kemajuan masalah dan kemajuan pencapaian tujuan keperawatan klien. Demikian penjelasan yang telah saya sampaikan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan reumatik artritis. Jika ada kesalahan dan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.